Halo Teh Ocha, ya? dikit ya. Ya? Persiapan ini kan Apa tuh? undangan ke Kamina. Insya Allah hadir. Tapi bakalan nyanyi nggak sih? Nah, biasanya kalau udah nyampe situ nyanyi juga sih. Oh pasti. Tapi kan sifatnya bukan yang dikhususkan, tapi yang paling pasti insya Allah senang banget jadi bagian dari kebahagiaan mereka berdua. Udah nyiapin kado mungkin teh. Keberadaan aku kurang kado. Enggak sih, ya itu rahasia. Oke? Nanti dari Teh Ocha sendiri ya doanya. Doanya pastinya semuanya berjalan dengan lancar sampai hari H. Abis itu mereka berdua bahagia terus. Luna, you deserve to be happy. Kenapa? Nyanyi berapa lagu Teh? Oh nggak tahu kan? Nggak ada, Bukan bukan kerja ya. Jadi mungkin kita lihat di sana aja. Kan namanya udah mau nikah, Teteh kapan mungkin mau menyusul Teh? Aku kan udah pernah. Tapi sempat gak sih dari anak ngobrol-ngobrol soal Enggak sih. Ya. Udah mau sholat asar. Ya udah. Terus kalau kabarnya Ariel sama Wulan Guritno itu betul Ih gitu? nggak tahu aku juga. Tapi sebagai sahabat itu mendengarkan Apapun itu itu kaget gak pokoknya. sih? Aduh. Ya, aku jarang ya ngobrolin itu, tapi yang pasti siapapun juga kalau teman-teman aku bahagia pasti aku bahagia. Teh mungkin anak kalau melihat Teteh akan menikah lagi, responnya seperti apa Teh? Dia sih oke-oke aja kayaknya ya. Yang buat dia juga yang paling pasti adalah aku bahagia pasti. Udah menemukan kriteria yang pas nggak sih atau sosok yang Oh cocok? belum nih? kayaknya. kalau dari anak ada request kriteria Oh enggak. Anak aku bahkan pokoknya yang paling penting yaitu kalau Rizky udah pokoknya ibu happy aja kan ada aku gitu. Jadi senang aja. Thank you. Oke teman-teman Tapi ada kriteria nggak dari Teteh sendiri? Ada lah. Kayak gimana, yang Teh? paling penting? Laki-laki apa? Dadah. Kalau jatuh Oh, boleh. mungkin bisa jelasin kronologinya seperti Oke, apa tuh? kronologinya gini ya, saya tiserele. Ketika kaki kita menginjak sesuatu yang licin, kalau bahasa Sundanya tiserele gitu. Jadi aku pakai gaun cukup panjang kainnya. Ternyata di bawah-bawahnya itu, di bawah kainnya itu memang ada mote-mote gitu ya. Jadi begitu keinjak licin. Ketika itulah terjadi dan aku pun kaget ya saat itu. Untung aku masih tidak melepaskan mic aku dan berusaha dengan tanpa bantuan orang lain seperti hidup ya ini ya. Jadi dari jatuh, aduh nggak ada yang bantu gitu kan. Karena dancer semuanya di bawah kan. Jadi aku kayak jatuh, ada sedikit malu udah pasti ya, tapi untungnya semuanya di situ tepuk tangan ternyata. Jadi kayak semangat gitu. Jadi aku merasa tersemangati, aku tetap berdiri dengan anggun. tahun berapa teh? Kemarin 2 hari yang lalu di preliminary ya Putri Indonesia gitu. Jadi buat aku itu adalah memang kenyataan ya dalam hidup, ada aja yang kayak gitu-gitu, tapi bagaimana kita mengatasinya itu sih yang paling penting buat aku. Kejadian berapa kali banget Teh? ya teh. Pertama kali apa? Agak-agak tensin tapi enggak banget sih. Cedera nggak? Ya lumayan sih di sininya ya karena kan lumayan karena itu tuh apa namanya kayak ada beads-nya gitu kan. Jadinya banyak luka-luka, cukup banyak luka-luka di lutut, di kaki aku gitu. Tapi oke aja. Ini kejadian pertama kali apa? Enggak Sebelumnya udah sih. pernah, Teh? Enggak. Pernah juga sih beberapa kali gitu. Tapi itu udah jadi bagian lah dari penyanyi, emang banyak juga. Siapapun juga lah, kelas dunia juga sama, Madonna, Beyonce, Mariah Carey, semuanya pernah jatuh. Alicia Keys gitu. Kenapa? Diasuransikan nggak? Enggak. Jiwanya aja gitu. Cak, artinya Cak lu lebih memilih gaun Cak. Oke. Untuk antisipasi supaya Antisipasi. nggak kejadian lagi di konser nanti gimana? Oh iya dong. Iya, aku akan lebih berhati-hati dan mencoba lagi. Kemarin pun udah JR ya, tapi ya itulah kalau musibah kan tidak bisa diprediksi juga ya. Dan insya Allah mudah-mudahan doain aja, mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah. Atau mengurangi pecicilannya mungkin teh. Aku tuh nggak bercicilan, itu hanya gaya dia tentang. Jadi maksudnya ya bagaimana ya, namanya juga musibah lah ya. Jadi aku udah JR, udah cobain juga bajunya, tapi nggak pernah nyangka lah gitu.
Kak, tapi lu lebih hati-hati dengan gaun yang panjang kah? Iya Nanti- betul juga, Hah? betul. Apalagi nanti pas di konser ya, itu akan aku perhatikan juga. Mudah-mudahan nggak akan keinjak lagi. Gitu. Cak, soal itu dong, tadi kan Aca suka membagi-bagikan baju kostum Oh, iya. ke saudara-saudara. Itu setiap kapan sih? Atau misalnya kayak ada momen Biasanya, ke bulan lemari terus bagi-bagi Iya. saudara? ya. Jadi sebetulnya teman-teman aku punya sebuah cita-cita sebetulnya bikin satu event di mana baju-baju aku yang udah lama-lama itu ya udah aku taruh-taruh di situ. Terus udah gitu buat penyanyi-penyanyi baru itu bisa main ke situ untuk baju-baju nyanyi aku terutama bisa mereka pakai gitu buat modal mereka tampil gitu, karena baju-baju itu cukup mahal ya, pastinya puluhan juta juga gitu, jutaan sampai puluhan juta kan. Dan apa namanya, kemarin waktu pas di Idol, finalis Idol tuh pada pakai baju aku, baju-baju konser gitu. Sebagian ada yang mereka bawa pulang, tapi yang memang benar-benar yang punya apa namanya memori besar buat aku, misalnya yang benar-benar yang konser besar itu biasanya aku simpen. Tapi yang buat harian itu aku kasihin buat teman-teman di RCTI, buat mereka bagi-bagiin juga. Jadi aku senang banget baju-baju aku bisa ada gunanya juga untuk karir musik mereka gitu. Kalau setiap aku merasa udah mulai penuh gitu ya, karena kan aku alhamdulillah banyak disupport juga sama teman-teman desainer gitu. Mereka sering ngasih baju aku juga gitu, dan memang kebutuhan penampil itu ya baju ya, bagaimanapun penampilan gitu. Kita berusaha mix and match, tapi baju baru pasti tetap perlu gitu bagaimanapun juga. Tapi bagaimana akhirnya baju-baju itu bisa menjadi barang yang selalu berguna, itu yang paling penting. Oke, thank you. Teh, soal Luna Maya teh. Bos. Udah. Oke, terima kasih teman-teman. Udah. Udah dari kemarin. Makasih banyak ya. Thank you teman-teman. Ya, foto, Teh.